Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar 6 miliar dana renovasi ruangan kerjanya Ibu Megawati di BRIN. 10 Dewan Pengarah. Ya, jadi berita pertama menyebutkan untuk ruang kerjanya Megawati. Kemudian di berita lain disebutkan, oh bukan hanya untuk Megawati, itu seluruh Dewan Pengarah BRIN yang berjumlah 10 orang. Tetap aja 6 miliar mah itu udah angka yang bukan angka kecil gitu. Kalau di kita di sini di Bandung itu 6 miliar ya bisa 6 rumah, bahkan bisa sampai 10 rumah. Ini hanya digunakan untuk renovasi kamar, ruang kerja maksudnya. Pak Solin, ada komentar? Kalau saya jadi membaca karena ini berulang-ulang ya. Dengan cara tadi kan istilahnya kalau tidak dipukul dirangkul. Nah, itu ciri khas rejim ini kan gitu. Jadi bagaimana supaya istilahnya hanya sifatnya pembungkaman, supaya tidak ada lagi pengkritikan ya. Padahal kalau dilihat dari kondisi masyarakat sekarang ini ya, itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas gitu. Kondisi masyarakat yang begitu sengsara, yang miskin segala macam ya, foya-foya apalagi sesuatu yang sebenarnya bisa dihemat segala macam itu sebenarnya tidak perlu. Tapi memang itulah ciri rejim sekarang kan gitu. Jadi dengan mengolok mengolok supaya ini tidak bersuara keras lagi. Maksudnya supaya, ini pendekatan Jokowi terhadap iya, Megawati iya, gitu. iya, pendekatan. Oke. Gitu. Ya, ya. Termasuk juga ya samalah ke di MPR yang waktu itu Gordon beberapa Gordon toilet, lift ya. Kan sepertinya itu tidak ada empati terhadap keadaan rakyat yang semakin sengsara seperti itu. Apalagi kemarin yang viral Pak, ada itu staf anggota DPR perempuan, dia selfie gitu, Gladys. vlog. Oh, namanya Gladys. Gladys apa nama kamu? Kok tahu Pak namanya? Baca. Ada beritanya. Ada beritanya. Itu kan luar biasa ya, dia memperlihatkan sebuah ruangan yang seperti hotel bintang 5. Ya, kemudian dia bilang kerja staf DPR ya begini-begini, menikmati suasana Jakarta dan seterusnya. Pak Tarmizi. Saya secara pribadi prihatin gitu ya. Dikala kita hidup susah gitu ya. Saya mengamati kantornya BRIN yang dulu adalah kantornya Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, presiden ketiga kita, itu gedung BPPT. Itu kalau dengan patwal, jarak antara rumah Ibu Megawati di Teku Umar dengan gedung BPPT, ini dengan patwal ya. Kalau tanpa patwal mungkin 30 menit, kalau dengan patwal mungkin 15 menit sampai. Kok ada ruang tidur gitu ya? Nah, itu urgensinya apa gitu. Terus perbaikan kantor itu urgensinya apa kan gitu. Apakah Ibu Mega ngantor setiap hari di situ? Enggak, ya. Pasti tidak. Ya kan. Dewan Pengarah itu apakah ngantor setiap hari kan tidak. Ya. Seperti kita lihat lah, kalau dalam kepanitiaan itu kan komite pengarah itu kan yang melaksanakan sehari-hari kan bukan komite pengarah, organizing committee kan. Ya. Nah, itu ada komite pelaksana kan. Itu yang ngantor setiap hari. Ini urgensinya apa kan gitu. Di mana sense of crisis para pejabat-pejabat negara kita di kala rakyat saat ini sedang susah, berjibaku untuk memenuhi kehidupan, untuk bayar SPP anak, sekolah gitu ya. Ini di mana krisis rasa empati, sense of crisisnya itu di mana kan gitu. Katanya negara kita sudah uangnya habis banyak utang, di mana kan gitu. Kenapa gini digunakan untuk hal-hal yang memang sebenarnya menurut saya itu tidak urgent dan tidak mendesak dan mubazir dan bisa ditunda, tidak urgent gitu. Jangan sampai ada dugaan, ada prasangka dari rakyat, oh kalau 6 miliar kalau dapat komisi 20% lumayan gitu kan, dapat 1,2 M kan gitu. Kan nggak murni dipakai semua, dan itu udah rahasia umum lah. Kalau kita misalnya gini, nanda tangan kuitansi dapat bantuan 100 juta, yang kita terima bukan 100 juta, kuitansinya 100 juta, tapi yang kita terima 75 juta, 25 jutanya katanya dananya pundi-pundi. Kan nggak tahu kan pundi-pundi siapa. Ini kan sudah rahasia umum. PDIP sudah merespon berita itu katanya Pak Tarmizi, dan responnya adalah oh itu urusan BRIN. Tidak ada rasa empati terhadap kondisi rakyat yang sedang sengsara gitu. Dan itu adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak perlu seperti itu. Ya mudah-mudahan seperti biasa lah Pak ya, kalau kita sudah ramai di media ngomong gini nanti dibatalkan gitu ya.
nampaknya mereka justru lebih mendengar apa yang viral di media sosial dibandingkan apa-apa yang diproses secara prosedural. Baik. Saya secara pribadi sih tentang BRIN itu saya juga miris ya dan prihatin gitu ya. Semua disentralisasi, lembaga penelitian, lembaga riset dalam satu lembaga kan gitu. Dulu kita punya BPPT, punya LIPI gitu ya. Sekarang kita nggak ada lagi kebanggaan diganti dengan BRIN gitu ya. Kita tidak tahu ini kok kenapa lembaga ilmiah dimasuki oleh kepentingan politik. Ini kan kita menjadi prihatin ya. Kita berharap presiden yang akan datang untuk menata kembali. Jangan sampai semua lembaga riset, lembaga penelitian ini dimasuki oleh kepentingan politik praktis, sehingga independensi hasil riset itu tidak ada lagi. Ini yang saya curigai. Ya. Terutama kan yang tidak selesai dibahas juga terkait penunjukan. Apa dasarnya Ibu Megawati yang menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN? Ketika di bawahnya semua adalah para ahli, para pakar, para peneliti gitu kan. Dan itu dia juga tidak terjawab tuntas. Kalau nggak salah dengar waktu itu jawabannya, ya anak saya juga peneliti katanya. Jawabannya kurang lebih gitu. Jadi dia biasa nanya anaknya. Mudah-mudahan ingatan saya salah itu. Penutup Pak Solihin. Kalau memang rezim ini betul-betul ingin ada perbaikan, mungkin seperti apa yang diusulkan oleh M. Rizal Fadila, harus banting setir, berbalik arah, karena sedang yang dituju ini adalah jurang, yang dituju oleh rezim ini sedang jurang. Tapi kalau rezim ini bandel, ya tinggal tunggu saja lah, tinggal tunggu saja. Rakyat sudah betul-betul sudah greget ya, sudah pengen segera ada perubahan, ya. Saya yakin tidak dalam waktu lama, insya Allah rakyat akan bergerak. Kemudian yang terbaik lah ya yang didapatkan. Bukan berarti kita ingin ada kerusuhan, rezim jatuh belum waktunya, bukan ya. Tapi bukan. Ya kita justru mengingatkan agar itu jangan sampai terjadi. Kan tadi pilihannya banting setir atau masuk jurang. Oke, baik. Pak Tarmizi? Ya, saya ingin mengajak semua pemirsa gitu ya. Mari kita satukan langkah, satukan strategi menyongsong Indonesia manis, Indonesia bersama Anies Presiden 2024. Amin. Udah itu aja. Udah itu aja. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Jazakallah. Nuhun Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya, insya Allah akhir November ya. Kita akan berangkat bersama SC Channel, maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SC Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi hubungi 0812 8268 5683